Tapi kita kalau ingin hasil ilmu yang manfaat dan barokah harus lockdown dari kemaksiatan. Ada 5 orang yang hanya berjalan Bagi Allah mengkotan gang sokorot. Wala yasrabu lan ora bakal ngombe sapa wong al khamra ing khamr hina yasrabu ing dalem nalikane ngombe sapa wong ha ing khamr wa huwa hale utai wong mukminun iku mukmin. Kanjeng Nabi bersabda la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Intinya selagi orang itu ada iman yang melekat, insya Allah bahasa tawaduknya dia akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari perbuatan zina. Na'udzubillah. Kalau saat ini para bapak sekalian, perbuatan zina itu sudah, ngapunten, mudah-mudahan kita diberikan selamat semua. Amin. Sudah tidak FTP ngaling-ngaling. Coba kita kalau keluar hari Ahad atau malam Minggu nanti malam, ayo ikut saya nanti ya, berangkat maghrib sampai jam 12 malam. Bagaimana saat ini sudah ada kafe-kafe kecil di pinggir jalan, kafe merebak di mana-mana. Lampunya tidak pakai lampu merkuri, tapi lampu lilin kecil-kecil, remeng-remeng itu ya. Ma min kursiyin illa wapihi lana wetu. Ma min kursiyin illa wapihi lana wetu. Berpasang-pasangan itu. Umurnya umur pelajar semua. Mereka tidak malu di sana. Lah, zina ini kalau kita urut seperti di Sulamut Taufik kan ada zina al-ainain, zina al-yatain, zina rijlain. Kalau zina kumpul tidur itu kan agongnya zina. Agongnya zina kan itu kan. Berpacaran. Berpacaran itu kan zina sebenarnya. Padahal kita sama-sama tahu ma min rajulin wa mar'atin illa wa bainahuma syaitan. Tak seorang perempuan dan lelaki berkumpul selain mahramnya kecuali di antara keduanya ada setan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana sekarang nun sewu, penginapan sudah bebas. Alat kontrasepsi sudah bebas. Coba sampai ke toko-toko apotik, toko-toko obat. Indomaret, ya kan? Di sana dijual kan alat kontrasepsi secara bebas. Iya. Lalu alat kontrasepsinya kalau sudah bebas, penginapannya bebas, tempat hiburannya sudah bebas, dan iman juga sudah bebas jungkir balik sekarang. Artinya sudah tidak melekat lagi. Padahal az-zina yurisul faqra. Perzinahan itu akan membuat kefakiran. Zina itu akan membuat kefakiran. Jadi dekadensi ekonomi sekarang ini, seret ekonomi sekarang ini ya perlu kita introspeksi. Ekonomi seret, ya penyebabnya apa? Kalau penyebab teori, saya kira itu biasa, ada untung untuk rugi, ada untung ada rugi dalam perdagangan. Tapi penyebab utama dari seretnya itu kan banyak itu. Kita bisa melihat di kitab-kitab tasawuf itu bagaimana. Az-zina yurisul faqra. Selama perzinahan, pergaulan bebas ini masih berjalan, maka kefakiran itu selalu menghantui kita. Kita yang benar-benar katut kena upasi. Jadi ibaratnya ada bangkai di sana, bau busuknya kan tutup ke sini ya. Anggaplah kita di dunia BMT ini dunia bisnis yang halal.
Tapi makanya di sana anginnya bertiup kencang. Yo bahas ini ya tetap sampai saja ke sini. Di samping zina itu akan menyebabkan kefakiran ekonomi, al-fakru fakroni ini yang berbahaya. Fakir itu ada dua, fakrul ilmi wa fakrul dunia. Ada fakir ilmu, ada fakir dunia. Kalau fakir dunia, fakir harta, seono ngene utang, toko utang yang beras bisa, utang rokok masih bisa. Tapi kalau sudah fakir ilmu, mana bisa ilmu akan masuk secara murni kalau berangkat sekolah berboncengan, istirahat di sekolah berboncengan, pulang sekolah boncengan lagi, libur panjang boncengan lagi. Ilmu ini mendal seperti bekel diantem nonang tembok. Wantino jenenge tok sekolah, tapi tiap sekolah gendaan terus, berpacaran terus. Ya kalau nilai, wong sekedar nilai ujian itu gampang kok. Apalagi ujian zaman sekarang ABCD didukunno beres. Peteloknya didukunno sekira iso nyoret nang jawaban sing bener. Kalau nilai itu urusan gampang. Tapi masuknya ilmu ke dalam hati ini yang sulit. Makanya saya kemarin ketika DKL di Pondok, tepatnya di daerah L, saya bilang, kalau lockdown karena corona itu hal yang mudah. Lockdown yang sulit itu adalah lockdownnya kita dari kemaksiatan dalam rangka ilmu itu biar segera masuk ke kita. Kalau ada corona, masih gampang, obat banyak, dokter banyak. Di lockdown, lockdown corona. Urusan nomor 7 itu. Tapi kita kalau ingin hasil ilmu yang manfaat dan barokah harus lockdown dari kemaksiatan. Makanya mondok itu namanya apa? Apa istilahnya sekarang? Ya Allah. Kalau orang kena corona itu loh, dia apa? Di karantina. Jadi kita mondok ini perlunya karantina hati kita supaya kita lockdown dari kemaksiatan. Ilmu segera dapat itu. Kalau cuma lockdown dari penyakit corona macam-macam, sih ono obat itu. Apalagi probiotik sudah ada, obat macam-macam sudah ada. Tapi kalau sudah kena wabah maksiat, kalau kita tidak lockdown di pesantren, al ilmu nurun wa nurullah la yudali asih. Tidak bisa. Jadi saya beri motivasi ke teman-teman santri. Sampai lockdown corona, itu nomor betul nomor gampang. Tapi lockdown dari kemaksiatan dengan hidup di pesantren, itulah langkah yang paling tepat. Tidak bisa mencari ilmu budal. Wong nang pacar loian. Dek, aku sekatene atus siap-siap budal. Sing kono jawab, "Ya Mas tak tunggu tempo." Lho kok enak. Tutup bojone yo Mas yo ade. Nah itulah perzinahan yang terjadi saat ini. Kalau di dalam bab kejelekan zina kita bisa melihat di kitab-kitab ini. Di antaranya adalah zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Terus gimana kita? Satu kali perzinahan akan merusak perbuatan baik selama 70 tahun. Umur 70 tahun. Wala yasriku sarqi wa hina yasriku wa huwa mu'minun. Demikian pula para pencuri. Saya tidak akan mengurai hal ini. Tidak akan mencuri dia selama dalam hatinya ada iman yang melekat. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'minun. Demikian pula para peminum khamr. Kalau sekarang sabu-sabu, ekstasi, dia tidak akan minum kecuali di dalam hatinya sudah hilang bintik-bintik keimanan sudah hilang. Kita bisa melihat di beberapa kitab, termasuk di Tambul Wafilin itu yang paling mudah, itu bab syurubul khamriyah. Di sana banyak disebutkan. Imam Abu Les As-Samarqandi, pengarang kitab Tambul Wafilin itu menyebutkan bahaya khamr itu ada 10. Saya menyebutkan 2 saja yang penting. Iyyakum wasyurbal khamri, kata Imam Abu Les, awas, hati-hati, jauhi itu khamr.
Fa inna fihi asyaru khisalin madhmumatin. Pada khamr itu ada 10 dampak negatif. Minum sekarang, dampak itu akan tumbuh sekarang. Tidak bisa menunggu besok. Yang pertama, anna syurbaha mudhibatun lil aqli. Orang peminum khamr dan sejenisnya, akalnya itu pasti sedih. Pasti wis. Rasa malu hilang. Rasa takut pada orang tua hilang. Rasa takut pada Tuhan itu hilang. Mudhibatun lil aqli. Ilmu tidak akan masuk. Perkara dia sekolah, ujian dapat nilai, enggak ada nilai. Awur-awuran yo dapat nilai. Tapi ilmu apabila masuk tidak bisa. Mudhibatul lil aqli. Kecerdasan hati itu yang paling penting. Kecerdasan hati pasti hilang. Wong otak dan hati itu kan ibaratnya komputer dan CPU. Wis komputeran nyergris, komputernya nyergris. Made in USA 25 juta harganya. Tapi CPU-nya konslet. Apa betul gambar nang komputer? Tidak bisa. Hati juga begitu. Ketika dia dirasuki oleh khamr, masih utak dikaipil pengencer utak bentino. Utak cencer 4 sehat 5 sempurna diumpe bentino. Isu ngombe susu mentah umpamanya. Iwai hati. Wis pokoknya gak gelem banyu sumur belas 4 sehat 5 sempurna. Tapi dia peminum khamr. Pasti CPU yang berubah hati itu akan konslet. Ilmu tidak akan masuk kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, dampak daripada khamr itu adalah anna syurbaha yahmiluhu ala zina. Ini dua sisi mata uang, tidak bisa dipisah itu. Siapapun peminum khamr pasti tergerak secara refleks untuk melakukan sebuah pergaulan bebas. Apa sekarang? Wong sabunya bebas, ganjanya bebas, alat kontrasepsinya bebas, wedhus pengesane yo bebas. Wong sekarang ini pakai online. Si umur 20 Saudian 2 juta. Si umur 15 Saudian 3 juta. Si umur 50 lho ono Saudian 5.000. Si oleh utang kredit. Coba sampai. Loh kalau sudah antara khamr dengan pergaulan bebas dua sisi mata uang. Khamr yurisul faqrah. Pergaulan bebas yurisul faqrah.